Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia, khususnya keluarga saya, saudara saya, sahabat-sahabat saya semuanya tanpa terkecuali. Sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri, dan perkenankan saya membacakan sedikit penjelasan dari kitab Fathul Qorib Al-Mujib karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Di sini dituliskan, wa sholatul idain, sholat dua hari raya, maksudnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sunnatun muakkadah, itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi tidak perlu diperdebatkan mereka yang sholat atau tidak, terserah. Itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Justru yang wajib itu puasanya, kalau puasa wajib. Tapi hanya rugi bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat hari raya ini, karena sholat id ini hanya setahun sekali dan belum tentu kita hidup di tahun berikutnya. Mudah-mudahan saja kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tusyra'u jama'atan, dan sholat id ini disyariatkan atau dianjurkan untuk dilaksanakan berjamaah. Walimun faridin, tapi boleh juga dilaksanakan secara sendirian. Tapi bedanya kalau sholat sendirian itu tidak perlu berkhutbah. Tata caranya tetap dengan takbir-takbirnya itu. Wa musafirin, dan bagi orang yang musafir, orang yang bepergian, contohnya sekarang ini sopir-sopir truk pengirim logistik dari Jakarta ke Bali seumpama. Di tengah perjalanan mereka memasuki 1 Syawal, memasuki hari raya Idul Fitri, maka disunahkan untuk sholat id. Wa hurrin wa abdin wa khunsa, dan semua jenis kelamin, baik itu banci, laki-laki ataupun perempuan. Tapi khusus perempuan itu digarisbawahi, la jamilah, yang tidak berpenampilan cantik, wala dzati hay'a, dan tidak bersikap genit. Jadi dari penampilannya harus sederhana dan sikapnya harus sopan, begitu. Amal ajus, adapun perempuan yang sudah lemah, maksudnya sudah tua, fatahdurul aid, maka diperkenankan menghadiri sholat id berjamaah fi thiyabi baitiha, dengan menggunakan pakaiannya sehari-hari di rumah, tentunya pakaian yang menutup aurat, pakaian yang sopan, pakaian yang pantas. Bila tibin, tanpa menggunakan wewangian. Jadi perempuan ini kebalikan dari laki-laki. Kalau laki-laki itu harus berpenampilan bersih, rapi, wangi, menggunakan pakaian yang terbaik, bukan baju baru loh ya. Nggak tahu siapa yang mengajari untuk pakai baju baru ini. Bukan baju baru. Jadi pakaian yang paling bagus. Nah, kalau perempuan sebaliknya, kalau perempuan menggunakan pakaian sehari-hari. Waktu sholatil id, dan waktunya sholat id itu mabaina tulu'i syamsi wa zawaliha, di antara terbitnya matahari sampai condongnya matahari. Jadi kira-kira dari sholat duha itu sampai sebelum masuk waktu sholat duhur, itu waktunya sholat id. Jadi bebas sholat id itu mau berjamaah, mau sholat sendirian, nggak masalah. Bedanya itu tadi, kalau sendirian tidak perlu membaca khutbah, karena khutbah itu hanya dibacakan oleh seorang khotib kepada audien, sedangkan kalau sholat sendirian itu kan nggak ada pendengarnya, jadi nggak perlu. Dan tentang takbir, itu ada dua, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal adalah takbir yang tidak
dianjurkan yang tidak perlu dibaca setelahnya sholat. Nah, takbir yang ada di Idul Fitri ini namanya takbir mursal. Jadi dari setelah sholat maghrib, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu tidak disunnahkan untuk bertakbir. Jadi diam dulu. Setelah isya juga begitu. Kemudian wabada'al musannif bil awal faqala yukabiru nadban. Dan takbir ini hukumnya sunnah. Kullun min dzakarin wa unsa. Jadi dari masing-masing laki-laki dan perempuan disunnahkan untuk bertakbir. Hadirin baik orang yang berada di rumah, au musafirin atau orang yang sedang bepergian. Contohnya tadi sopir truk itu di dalam perjalanannya. Fil manazil baik di dalam rumah, watturuk di jalan-jalan, wal masajid di masjid-masjid, wal aswaq dan di pasar-pasar. Jadi mereka bertakbir di semua tempat. Yang naik kendaraan ya bertakbir di mobilnya. Jadi kalau ada tamu di malam Idul Fitri, ajak takbiran aja di ruang tamu. Kan seru. Min ghurubis syamsi dari terbenamnya matahari. Jadi dari waktu berbuka terakhir itu ya. Min lailatil id dari malam Idul Fitri. Wa yustamarru hadhi takbir dan takbir ini dilanjutkan pembacaannya ila ayyadkhulal imam fi shalah sehingga imam masuk untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Wala yusannut takbir dan takbir tidak disunnahkan lailata Idul Fitri di malam Idul Fitri akibat sholat setelah sholat. Jadi setelah sholat maghrib, setelah sholat isya itu tidak disunnahkan untuk bertakbir. Akan tetapi ya fikih ya begitu sudah. Yang awalnya boleh jadi tidak boleh. Yang awalnya tidak boleh jadi boleh. Kecuali yang memang sudah qat'i, yang sudah pasti. Walakin Nawawi akan tetapi Imam Nawawi fil Adhkar di dalam kitab Al-Adhkar menjelaskan annahu sunnah bahwa menurut Imam An-Nawawi bertakbir di malam Idul Fitri setelah sholat itu hukumnya juga tetap sunnah. Sekian penjelasan saya tentang Idul Fitri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.